Assalamualaikum, hello, hai, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kepada Anda yang sudi untuk bergabung bersama channel ini. Dan kepada Anda yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini. Hari ini saya akan buat sebuah lagi video reaction. Dan judul daripada video yang akan saya react adalah Tolak bantu Ukraina. Presiden Putin berkata Indonesia sahabat kami. Dan video ini adalah sebuah video daripada Jagat Militer, guys, oke? Dan tanpa membuang waktu, tanpa berbasa-basi, kita akan sama-sama menonton video ini. 1, 2, let's go. Oke guys, video link asli seperti biasa akan saya letakkan di description box di bawah dan kamu boleh semak selepas menonton habis video ini. Oke guys, semak sampai tamat agar tidak terjadi sebarang salah paham, oke? Kepada Anda yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini, guys. Semoga kalian semua yang sedang menonton berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada segala malapetaka, serta sentiasa dijauhkan daripada wabah COVID-19, oke? Panjang juga intro video nih. Oke. Surat Dubes Ukraina tak direspon. Apakah Indonesia sekutu Rusia? Surat Dubes. Oke. Jagat Militer. Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamyanin mengabarkan dirinya sudah mengirimkan surat resmi dan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Namun dia mengaku belum menerima respon apapun dari pemerintah Indonesia. Saya memang berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi, tapi saya memaklumi betapa sibuknya Presiden. Terlebih dengan agenda G20 yang sedang berjalan, kata Vasil. Namun, Vasil menyayangkan tidak ada respon yang diterimanya hingga saat ini, baik informal dan Indonesia, informal. guys. Vasil juga mengaku memiliki kontak Menlu Retno. Vasil mengatakan ada beberapa hal yang diinginkan oleh Ukraina dari Indonesia. Jika Indonesia memang tidak bisa mengirimkan dukungan militer, diharapkan ada bantuan bentuk lain yang bisa diberikan untuk rakyat Ukraina. Yang pertama adalah dukungan moral, seperti misalnya kecaman terhadap aksi Rusia. Kami tidak melihat kata-kata yang kuat dari pemerintah. Pernyataan yang diterbitkan di laman Kemlu menurut saya sedikit lemah karena kata-kata seperti hentikan perang, kami mau kedamaian dan juga stabilitas. Itu sama persis dengan omongan Vladimir Putin. Vasil mengungkapkan seharusnya siapa nama agresor dalam konflik itu, entah itu Putin atau Rusia, disebutkan dan dikecam. Kedua, Ukraina berharap ada bantuan kemanusiaan dari Indonesia. Ukraina butuh bantuan kemanusiaan dan sudah dikirimkan dari Eropa, tapi masih kami butuh banyak, khususnya medis, karena apapun yang terkait dengan rumah sakit dan obat-obatan, seperti misalnya putri saya di Ukraina beberapa hari lalu terkena pneumonia dan dia bersama istri saya tidak bisa menemukan antibiotik karena semua apotek dan penyedia obat tutup. Dan ada kendala pengiriman dari gudang farmasi karena situasi perang, kata Vasil. Vasil mengatakan jika memang Indonesia tidak bisa menyumbangkan perlengkapan dan peralatan militer, Ukraina berharap akan perlengkapan itu untuk sipil. Apapun, bahkan selimut karena temperatur di sana itu 0 derajat Celcius dan rumah-rumah warga sana telah hancur, mereka hanya tinggal di tenda-tenda. Jokowi nyatakan tidak mau berpihak dalam konflik Rusia versus Ukraina, disebut cari aman. Terkait konflik Rusia dan versus Ukraina yang tengah terjadi, pemerintah Indonesia tampak mengambil sikap netral. Hal ini terlihat dari beberapa cuitan Presiden Jokowi yang muncul di media sosial. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Putin secara resmi mengumumkan operasi militer Rusia di Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022 lalu. Dan ini menandakan serangan besar Moskow ke Ukraina telah dimulai. Pertikaian ini sontak menjadi buah bibir di seluruh penjuru dunia. Ada pro dan kontra, netral hingga menegaskan ketidakpeduliannya. Pemerintah Indonesia sendiri terlihat mengambil posisi netral terkait konflik Rusia versus Ukraina. Berikut ini, posisi Indonesia dalam konflik Rusia versus Ukraina terlihat dari salah satu cuitan Presiden Jokowi. Tepat setelah serangan bom Rusia, ia sempat membuat pernyataan terkait situasi perang. Stop perang, perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan manusia. Namun memang tidak ada konteks tambahan mengenai perang mana yang ia maksud dalam kalimat itu. Tidak hanya itu, sebelumnya Jokowi juga sudah sempat menyinggung tentang krisis Ukraina tanpa menuliskan kata Rusia. Rivalitas dan ketegangan Ukraina juga harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat juga harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tak boleh terjadi. Tampaknya Jokowi merasa yang lebih penting untuk hidup di dunia saat ini, yakni pemulihan ekonomi pasca pandemi. Sayangnya, konflik Rusia versus Ukraina justru semakin meruncing tajam beberapa hari terakhir.
bukan tindakan cari aman. Terkait dengan cuitan Presiden Jokowi, ada banyak tanggapan yang beredar di masyarakat. Menurut netizen dan pengamat politik, pernyataan Presiden Indonesia ini terkesan cari aman karena tidak memberikan konteks yang jelas. Namun, menurut Guru Besar HI Universitas Indonesia Hikmahanto Juanda, tindakan ini sudah tepat. Pernyataan itu sudah sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Tidak adanya penyebutan Rusia secara jelas adalah untuk menghindari kesan keberpihakan Indonesia terhadap Ukraina. Tujuannya agar ketika konflik selesai, negara yang menang maupun kalah tidak bisa menyeret Indonesia dengan tuduhan keberpihakan. Ini bukanlah tindakan cari aman, tetapi upaya aktif pemerintah untuk mencegah eskalasi perang terjadi semakin besar. Indonesia ambil sikap tegas. Sanksi Amerika menyulitkan Rusia, di mana situasi semakin buruk hubungan Ukraina dengan Rusia. Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyampaikan keprihatinan atas memburuknya situasi yang terjadi di Ukraina. Indonesia berharap upaya diplomasi dalam negosiasi itu untuk menghindari situasi lebih buruk. Pada konferensi pers pada Selasa, Menlu RI meminta semua pihak menghormati hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah. Sebagai negara yang cinta damai dan sesuai dengan mandat konstitusi, maka Indonesia berharap kiranya upaya diplomasi dan negosiasi terus diupayakan untuk menghindari situasi lebih buruk. Hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah, harus dihormati. Indonesia meminta semua pihak untuk menahan diri untuk mencegah memburuknya situasi yang membahayakan keselamatan rakyat. Sekali lagi, Indonesia menyerukan pentingnya persatuan dan kerjasama agar dunia dapat menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Betul. Presiden Amerika Serikat Joe Biden langsung mengultimatum dan telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap tahap pertama terhadap Federasi Rusia. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas pengakuan Rusia terhadap kemerdekaan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk serta penyebaran pasukan penjaga perdamaian ke wilayah Donbas. Biden pun mempertanyakan siapa yang mengizinkan Putin melakukan hal itu kepada negara tetangganya. Rusia baru saja mengumumkan bahwa mereka sudah mencaplok sebagian besar Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin membangun alasan untuk mengambil lebih banyak wilayah secara paksa. Ini adalah awal dari invasi Rusia ke Ukraina. Dalam nama Tuhan, siapa menurut Putin memberinya hak untuk mendeklarasikan apa yang disebutnya negara baru di wilayah milik tetangganya sendiri? Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan menuntut tanggapan tegas dari komunitas internasional. Tidak hanya itu, Biden juga mengumumkan tahap pertama sanksi yang diberlakukan terhadap Rusia yang menargetkan VEB, Development Bank, Prometheus Bank, Public Joint Stock Company, dan juga 42 anak perusahaan mereka utang negara Rusia serta menjatuhkan sanksi pada elit dan keluarga mereka. Biden pun menegaskan bahwa AS juga telah bekerja sama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz untuk memastikan bahwa pipa gas Nord Stream 2 akan membawa gas alam cair dari Rusia ke Jerman tidak akan dibuka. Kami menerapkan sanksi komprehensif terhadap utang negara Rusia, dan itu berarti kami telah memutuskan pemerintah Rusia dari pembiayaan Barat. Itu tidak dapat lagi mengumpulkan uang dari Barat dan tidak dapat memperdagangkan utang barunya di pasar kami. Dikutip dari laman Sputnik News, Menteri Keuangan AS Jan Yell mengumumkan rincian sanksi baru yang ditargetkan terhadap Rusia di kantor pengendalian aset asing. Kendati demikian, Rusia menggarisbawahi bahwa situasinya akan jauh lebih tegang jika NATO tidak mengambil tindakan tertentu untuk menghormati masalah kemanusiaan Rusia, termasuk menghentikan ekspansi ke timur, menghapuskan pembiaran Ukraina, bergabung dengan aliansi dan berjanji untuk tidak menempatkan senjata ofensif dekat perbatasan Rusia. Sejauh ini, permintaan tersebut sebagian besar tidak didengar oleh AS maupun NATO. Situasi memburuk Ukraina, Indonesia ambil tegas, sikap yang tegas. Sanksi Amerika menyulitkan Rusia menilik perkembangan hubungan bilateral Rusia-Indonesia. Dalam forum konsultasi bilateral Indonesia-Rusia keempat yang diselenggarakan di Kementerian Luar Negeri pada 3 Maret 2021, Indonesia dan Rusia sepakat untuk menghilangkan hambatan perdagangan guna mencapai target volume perdagangan yang diharapkan kedua negara, yaitu sebesar 5 miliar dolar AS. Dalam forum itu, Indonesia menekankan perlunya membangun kemitraan strategis yang lebih berorientasi pada aksi, memperkuat diplomasi ekonomi dan refocusing prioritas kerjasama guna memperkokoh hubungan kedua negara, terutama untuk memulihkan perekonomian yang sempat terpuruk akibat dampak pandemi COVID. Berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan Duta Besar Rusia Lyudmila Vorobyiva untuk mengetahui perkembangan hubungan perdagangan dan hubungan bilateral kedua negara. Target yang ingin Anda capai dalam peningkatan kerjasama kedua negara? Dubes Rusia bilang, kami menganggap Indonesia sebagai mitra sekaligus sahabat kami di antara negara-negara ASEAN. Tentu saja di Asia Tenggara dan juga di Asia Pasifik secara keseluruhan. Indonesia adalah pemimpin di antara negara-negara ASEAN sekaligus negara-negara yang sangat berpengaruh di dunia Islam. Dan sekarang Indonesia adalah presiden ke-20. Jadi tentu kami ingin menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia dan bahkan menjadi mitra strategis dengan negara Anda. Minta bantuan Indonesia. Oke.
Nah guys, jadi demikian video yang baru kita tonton tadi. Apa yang dikatakan oleh Nubes Ukraina mengatakan bahwa Indonesia tidak membalas surat bantuan yang dikirimkan kepada Presiden Jokowi. Tetapi apa yang sebenarnya yang terjadi di sini, sebenarnya awal-awal lagi Indonesia sudah menyatakan, Presiden Jokowi sudah menyatakan tidak akan memihak mana-mana. Dan saya rasa ini sebuah tindakan yang sangat bijak guys. Awal-awal lagi Presiden Jokowi sudah menyatakan tidak ingin ataupun tidak mau terlibat di dalam mana-mana pihak yang sedang berperang nih, sama ada Ukraina ataupun Rusia, dan itu saya rasa sebuah tindakan yang sangat bijak. Dan walaupun Indonesia adalah sebuah negara berpengaruh dan sebuah negara yang dikenali sebagai negara Islam yang sangat berpengaruh, tetapi di sini kita boleh lihat betapa baiknya kepimpinan seorang presiden yang dikenali sebagai Joko Widodo. Sebab nanti sekiranya peperangan ini berlanjutan, Indonesia tidak mau terlibat atau diheret ke dalam peperangan ini ataupun disebut-sebut. Jadi itu saya rasa tindakan yang bijak. Apa pendapat kalian tentang video ini? Kepada kalian yang sudah menonton sampai part di sini, terima kasih saya ucapkan. Moga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusannya, serta sentiasa dilindungi dari COVID-19, serta dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat guys. Oke. Sampai di sini saja, kita akan berjumpa lagi di episode akan datang. Moga kalian semua terhibur dengan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum.